Hai semua, kalian pasti pernah mengalami luka kan? Mau itu luka ringan atau luka berat. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara perawatan luka yang baik di rumah menggunakan teknik bersih dan kering. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu luka. Luka merupakan rusak atau hilangnya jaringan tubuh yang terjadi karena adanya suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. Faktor tersebut seperti trauma, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis luka. Ada luka terbuka dan luka tertutup. Yang termasuk luka terbuka adalah luka koyak, luka tusuk, luka robek, luka sayat, luka baret, luka bakar, dan luka gigitan. Dan yang termasuk luka tertutup adalah kontusio atau memar, hematoma atau kumpulan darah di luar pembuluh darah, crush injury atau remuk, patah tulang, dan terkilir atau keselio. Adapun ciri-ciri luka terawat: 1. Luka tidak terasa perih dan nyeri saat disentuh. 2. Luka tidak hangat ataupun bengkak. 3. Balutan luka terlihat bersih. 4. Balutan luka terlihat kering. 5. Tidak keluar cairan hijau di sekitar balutan luka. Dan ciri-ciri luka tidak terawat: 1. Perih dan nyeri yang tak kunjung menghilang di area sekitar luka. 2. Warna kemerahan dan panas muncul di sekitar luka. 3. Keluar cairan kehijauan berbau tak sedap dari luka yang terinfeksi. 4. Badan terasa demam, pusing, dan lemas. 5. Ada pasir di sekitar balutan luka. 6. Balutan luka tampak menghitam. Proses penyembuhan luka. Yang pertama, fase inflamasi atau reaksi. Ini berlangsung selama 3 hari setelah cedera. 2. Fase proliferasi atau regenerasi. Ini terjadi dalam waktu 3-24 hari. 3. Fase maturasi atau remodeling. Ini adalah tahap akhir proses penyembuhan luka. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka? Yang pertama adalah faktor sistemik yang terdiri dari usia, nutrisi, gangguan aliran darah, obat-obatan. Yang kedua, faktor lokal yang terdiri dari suplai darah, infeksi, nekrosis, adanya benda asing pada luka. Adapun cara perawatan perban dan area sekitar luka: 1. Menghindari debu. Karena debu dapat menyebabkan perban menjadi kotor, dan debu adalah partikel halus yang bisa masuk ke dalam perban dan mengakibatkan luka menjadi kotor dan menyebabkan infeksi pada luka. 2. Mengusahakan balutan tetap kering, di mana mikroorganisme dengan cepat memperbanyak diri dalam lingkungan yang basah, sehingga perlu secara teratur mengganti balutan. Terutama lapisan luar balutan tidak boleh basah karena mikroorganisme itu bisa melewati balutan yang basah dan masuk ke dalam luka sehingga dapat menyebabkan infeksi. 3. Menjaga area sekitar perban tetap bersih dengan cara dilap dengan air hangat lalu dikeringkan, yang dapat menghambat debu atau mikroorganisme dapat masuk ke dalam balutan dan dapat mencegah terjadinya infeksi. 4. Menghindari kondisi luka yang makin memburuk dengan cara rutin untuk mengganti balutan dan kontrol ke fasilitas kesehatan setiap 2-3 hari sekali, dan jika balutan kotor atau basah segera untuk diganti. Nah, untuk mempercepat proses penyembuhan luka dapat didukung dengan makan makanan yang dianjurkan untuk mempercepat proses penyembuhan luka, seperti sayuran hijau, telur, kaldu tulang, ikan salmon, kacang-kacangan, daging, susu, kubis-kubisan, kerang dan tiram, ubi manis, madu, buah-buahan berwarna terang, gandum utuh, dan probiotik seperti yogurt. Adapun hal-hal yang perlu dihindari ketika luka adalah: 1. Jangan menggunakan mentega, putih telur, pasta gigi, dan bahan-bahan lain yang bukan ditujukan untuk perawatan luka. 2. Hindari mengusap luka dengan kapas karena sisa-sisa serat kapas dapat tertinggal dan membuat luka infeksi. 3. Jangan membersihkan luka dengan alkohol dan larutan antiseptik. 4. Jika Anda mengalami luka berat dan memerlukan perawatan medis, ada beberapa hal yang perlu disampaikan ke dokter. 1. Alergi terhadap obat pencegah infeksi seperti povidone iodin. 2. Alergi terhadap antibiotik tertentu. 3. Alergi terhadap bahan kasa atau perban. 4. Diabetes atau penyakit yang dapat mengganggu pembekuan darah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa scan barcode yang ada di akhir video dan akan diarahkan ke e-book tentang perawatan luka. Terima kasih sudah menonton.